ini nih, ini biasanya kebanyakan ini yang nonton ini biasanya mempunyai kekuatan itu. Biasanya mimpi jatuh ini. Padahal orangnya senyum-senyum sendiri itu. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Baik teman-teman, sahabat-sahabat semua, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Mambu Santri Channel. Bagaimana kabar sahabat-sahabat semua di awal tahun 2025 ini? Semoga di awal tahun ini dan kedepannya sahabat-sahabat semua, subscriber dari Mambu Santri Channel ini selalu disertai dengan keberkahan dan selalu mendapatkan kenikmatan, mendapatkan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, gitu ya. Dan di kesempatan kali ini sahabat-sahabat, kita akan membahas sebuah tema, yaitu tanda-tanda ataupun ciri-cirinya orang yang memiliki kekuatan gaib tingkat tinggi. Kalau di video sebelumnya kita membahas yaitu tentang bakat spiritual dan juga pagar gaib, maka di kesempatan yang baik ini di awal tahun 2025 ini kita akan membahas yaitu kekuatan gaib. Sebenarnya setiap manusia itu mempunyai kelebihan masing-masing, tetapi memang kelebihan itu beda-beda ya sahabat, tidak sama. Kalau sama semua, orang akan menjadi tidak saling membutuhkan. Tetapi karena beda-beda itu, maka orang satu dengan orang yang lainnya ini akan saling membutuhkan. Dan kelebihan tersebut termasuk di dunia spiritual, di dunia supranatural gitu ya. Itu maka kekuatan atau bakat-bakat dari kelebihan tersebut itu akan dimanfaatkan oleh orang yang tidak mempunyai bakat spiritual gitu. Nah, lalu apa saja tanda-tandanya orang yang mempunyai kekuatan gaib tingkat tinggi? Tanda-tanda yang pertama, biasanya orang tersebut bisa merasakan getaran energi yang ada di sekitarnya. Ini bisa dibuktikan dengan cara beliau berjabat tangan kepada orang lain. Kalau dia berjabat tangan dengan orang yang mempunyai energi atau kekuatan yang cukup besar, maka itu akan menghasilkan getaran seperti kesetrum ya. Jadi ketika orang tersebut itu bisa merasakan energi yang ada di sekitarnya, kalau memang itu energinya positif itu akan merasakan, tetapi kalau energinya negatif itu akan juga membuat dirinya ini tidak nyaman, akan membuat dirinya ini tidak senang berdekatan dengan orang yang mempunyai energi negatif tersebut. Jadi memang orang yang mempunyai kekuatan gaib tingkat tinggi ini bisa merasakan energi dan bisa menetralkan energi yang ada di sampingnya, gitu ya. Itu tanda-tanda yang pertama sahabat. Kemudian ada lagi tanda-tandanya yang selanjutnya, orang yang memiliki kekuatan gaib tingkat tinggi, yaitu biasanya orang tersebut itu mempunyai daya kekuatan untuk mempengaruhi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Jadi orang yang mempunyai ilmu kekuatan gaib tingkat tinggi ini, dia itu bisa mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya, dan orang yang ada di sekitarnya ini akan ikut dengan omongan orang yang mempunyai ilmu atau kekuatan gaib tersebut. Dan orang yang mempunyai kekuatan gaib ini ketika dia di kerumunan itu akan menjadi sorotan, akan menjadi titik perhatian. Jadi apapun yang diomongkan orang yang mempunyai kekuatan gaib tersebut itu akan diterima oleh banyak orang. Karena apa? Dia mempunyai itu tadi, kekuatan untuk mempengaruhi orang yang ada di sekelilingnya. Kalau kita misal mempunyai kekuatan seperti itu, sudah habis orang yang di sekitar. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya, orang yang mempunyai kekuatan atau kekuatan gaib yang tinggi, yaitu biasanya orang tersebut itu sering bermimpi hal-hal gaib. Nah, ini orang tersebut akan sering mengalami mimpi, akan mengalami bunga tidur ya kalau orang tua mengatakan. Tetapi ini
kalau orang yang mempunyai kekuatan gaib atau mempunyai bakat spiritual, itu tidak akan yang ada yang namanya bunga tidur. Semua itu akan menjadi kenyataan. Dan ketika orang tersebut bangun dari tidur, bangun dari mimpinya itu, dia akan ingat dia mimpi apa, itu ingat. Biasanya kan memang orang itu kalau habis mimpi, ketika bangun itu kan lupa dengan yang dimimpikan. Tetapi ketika orang tersebut itu mempunyai kekuatan gaib, itu ketika dia habis mimpi kemudian bangun, dia akan selalu ingat apa yang diimpikan tersebut. Dan termasuk juga orang yang orang yang sering ketindihan, sahabat, itu juga bisa dikatakan mempunyai kekuatan gaib yang tinggi, walaupun dia tidak menyadarinya. Pernah itu, saya juga punya banyak teman yang sering ketindihan, dan walaupun dia tidak menyadari bahwa di dalam tubuhnya ini ada bakat spiritual, tetapi saya sudah merasakan bahwa energi orang atau teman saya ini memang besar gitu. Jadi walaupun kita tidak menyadari tentang bakat spiritual tersebut, itu kita ini akan tetap mempunyai bakat tersebut dengan dibuktikan dengan tanda kita ketindihan. Nah, mungkin saja dengan salah satu orang yang sering ketindihan, sahabat. Kemudian ada lagi tanda-tanda orang yang mempunyai kekuatan gaib tingkat tinggi. Biasanya orang tersebut itu akan sering bermimpi terbang. Di dalam mimpinya dia itu seolah-olah dia terbang tinggi, diangkat gitu ya. Dia terbang, kemudian dia jatuh dari ketinggian. Kemudian ketika dia mimpi jatuh itu biasanya akan kaget dengan nyata kaget. Nah, ini biasanya kebanyakan ini yang nonton ini biasanya mempunyai kekuatan itu. Biasanya mimpi jatuh ini. Padahal orangnya senyum-senyum sendiri itu. Kemudian orang tersebut itu juga merasa melayang gitu ya, di dalam mimpinya itu serasa melayang atau seperti roh sukmo. Nah, itu kalau panjenengan sering bermimpi tersebut itu panjenengan dipastikan mempunyai kekuatan gaib tingkat tinggi, sahabat. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya orang yang mempunyai kekuatan gaib tingkat tinggi, yaitu biasanya orang tersebut itu akan sering didekati oleh hewan-hewan, baik itu kucing, kemudian capung, kemudian kupu-kupu, dan juga biasanya kunang-kunang pun ikut mendekati. Jadi kalau ada hewan-hewan yang mendekati kita, jangan kita malah menggusahnya. Apa ini bahasa Indonya menggusah nih apa ya, menggura. Pokoknya mengusir ya. Kalau kita didekati hewan, jangan kok kita malah mengusir, tetapi kita baik-baik sama hewan tersebut, karena bisa jadi hewan-hewan tersebut itu membawa kebaikan untuk kita gitu loh. Dan itu juga sudah menjadi pertanda bahwa kita ini mempunyai kekuatan gaib, sahabat. Kemudian ada lagi tanda-tandanya orang yang mempunyai kekuatan gaib tingkat tinggi, yaitu biasanya orang tersebut itu mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan makhluk-makhluk gaib, baik itu melalui indera penglihatan, indera pendengaran, telinga, penciuman, dan merasakan. Itu bisa berinteraksi, berkomunikasi, dan bisa merasakan datangnya makhluk-makhluk gaib, dan bahkan bisa berkomunikasi langsung face to face. Maksudnya itu berhadapan itu loh, sahabat, adep-adepan. Face to face gitu ya. Dia bisa beromong-omongan langsung, bisa berkomunikasi langsung dengan makhluk gaib. Nah, kalau indera pendengaran, indera perasa itu biasanya banyak sekali, dan saya pun pernah mengalami itu. Nanti di lain waktu akan saya ceritakan pengalaman saya mendengar makhluk gaib atau bertemu makhluk gaib ya, sahabat. Nanti di lain waktu, tidak dekat-dekat ini gitu ya. Kemudian ada lagi tanda-tanda orang yang mempunyai kekuatan gaib tingkat tinggi, yaitu biasanya orang tersebut itu bisa merasakan suatu tempat atau orang dari jarak jauh, atau bisa dikatakan kalau zaman sekarang itu menerawang. Jadi orang yang mempunyai kekuatan gaib tingkat tinggi itu bahkan sampai bisa
seperti itu, bisa menerawang. Karena apa? Orang yang mempunyai kekuatan gaib tingkat tinggi itu intuisinya sangat tajam, kepekaan batinnya ini sangat kuat, sehingga dia bisa menerawang, bisa melihat tempat-tempat yang jauh, bisa melihat orang-orang yang jauh, melihat keadaan zaman pada yang akan datang, itu bisa dilihatnya. Wallahu alam kali ini. Kemudian ada lagi sahabat-sahabat tanda-tandanya orang yang mempunyai kekuatan gaib tingkat tinggi, yaitu biasanya orang tersebut ketika memikirkan sesuatu itu akan menjadi kenyataan. Tetapi memang itu sepertinya nyata ya sahabat. Bahkan saya itu pun pernah gitu loh. Saya memikirkan sesuatu dan sesuatu yang saya pikirkan itu menjadi kenyataan. Mungkin saya ini adalah termasuk yang mempunyai ilmu gaib tingkat tinggi sahabat. Kita lanjut, fokus. Nah, tanda-tanda yang selanjutnya orang yang memiliki ilmu atau kekuatan gaib tingkat tinggi, yaitu bisa merasakan aura yang ada di makhluk lain dan bahkan makhluk yang sudah mati, benda mati itu ketika ada auranya apa, itu dia bisa merasakan energi yang ada di orang lain, aura yang ada di orang lain, termasuk benda-benda mati yang ada penunggunya. Itu orang yang mempunyai bakat ilmu gaib ini bisa merasakan itu tadi. Kemudian tanda-tandanya yang terakhir, orang yang mempunyai kekuatan gaib tingkat tinggi, biasanya orang tersebut mempunyai daya penyembuh yang sangat bagus. Orang tersebut bisa menyembuhkan penyakit-penyakit dari gaib atau magis gitu ya, dan bisa juga medis gitu lah. Orang tersebut bisa menjadi dokter dadaan, kan sekarang banyak ya dokter dadaan yang ada di media sosial gitu ya. Nah, tetapi ketika orang tersebut mempunyai ilmu atau kekuatan gaib tingkat tinggi, itu tidak menjadi penyembuh dadaan, memang dia sudah mempunyai daya penyembuh alami dari sananya. Nah, itulah sahabat-sahabat beberapa tanda-tanda orang yang mempunyai kekuatan gaib tingkat tinggi. Kalau memang panjenengan salah satunya mempunyai atau sama gitu ya apa yang sudah saya sebutkan itu tadi, berarti panjenengan mempunyai kekuatan gaib tingkat tinggi dan saya patut berguru pada panjenengan gitu ya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah menonton video sampai saat ini. Maaf, di kesempatan kali ini saya banyak guyon supaya panjenengan juga tidak sepaneng sahabat gitu ya. Apabila ada kebenaran dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa, dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan dan kekurangan saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.